Ya, alhamdulillah, barusan tadi adalah video dari salah satu program ya, program dari Sigma Daya Insani yaitu wakaf buku untuk negeri ya. Jadi setelah kita melihat video yang tadi ya, salah satu dari sekian banyak keistimewaan wakaf ya, adalah bisa mengatasnamakan wakaf itu untuk orang-orang di sekitar kita ya, maksudnya orang-orang yang kita cintai ya, untuk orang tua kita, untuk ya, lalu kemudian, eee pahala dari wakaf yang kita keluarkan ini insya Allah tidak akan terputus meskipun nantinya kita sudah meninggal dunia ya. Jadi Masya Allah ya, untuk selanjutnya karena jam sudah menunjukkan pukul 15.32 waktu Indonesia Barat ya, dan ini pesertanya alhamdulillah sudah mencapai 6 barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam seminar online pendidikan seksualitas anak pada hari Rabu. Namun ya via online tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun Bismillah kita niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah. Jadi pertemuan ini insya Allah tidak berkurang keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ya akan saya bacakan CV dari narasumber kita sore ini. Konselor sosial, praktisi parenting, dan owner online bookstore. Ya, ini dia Bu Ida sudah datang, alhamdulillah. Lalu kemudian untuk latar belakang pendidikannya sedikit mengenai Umi Ida Nurlaila. Beliau mengambil pendidikan di Fakultas Farmasi UGM, kemudian melanjutkan dengan pendidikan profesi pendidikan di Fakulteker UGM, dan berbagai pelatihan ini sedang digeluti oleh Umi Ida Nurlaila. Yang pertama, pengurus Balai Belajar Masyarakat, kemudian direktur dari Wonderful Family Institute, dan aktif menjadi konselor keluarga di Jogja Family Center ya. Jadi kalau misal kita lihat di kolom sebelah kanan ya, Masya Allah aktivitasnya luar biasa. Lalu kemudian banyak ya sebagai seorang aktivis dakwah gitu. Jadi insya Allah sore ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah pengalamannya sudah banyak sekali ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, insya Allah nih nah, Assalamualaikum Umi, gimana kabarnya? Terima kasih Mbak Putri. Baik, alhamdulillah. Umi, ini sebelum kita memulai pemaparan materi ya dari Umi Ida, jadi saya tadi sempat membaca mengenai artikel ini, angka kejadian kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Ya, jadi kalau misal menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mulai dari tahun 2016 itu, jadi dari tahun ke tahun meningkat dan itu Masya Allah, angkanya itu meningkat sampai 70% ya. Jadi dari tahun 2016 ke 2017, kemudian sampai seterusnya, angkanya itu terus meningkat gitu ya. Jadi mungkin di sini kita bisa bermuhasabah ya. Eh, kejadian-kejadian seperti ini atau ilustrasi untuk terus mengupdate ya, mengupgrade diri kita ya sebagai orang tua maupun sebagai calon orang tua mengenai apa sih pentingnya atau urgensi kita mengetahui pendidikan seksualitas pada anak seperti itu. Ya, baik. Kalau begitu, insya Allah untuk waktu pemaparan materinya, insya Allah kurang lebih 30 menit ya, Umi ya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif. Baik, saya share dulu materinya. Baik, ini materinya. Nah, kepada Umi Ida Nurlaila, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya dimanapun Anda mengakses di pertemuan Zoom kali ini. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT. Hari ini bisa bersilaturahim bersama-sama melalui media Zoom untuk bahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu pendidikan seksualitas sejak dini. Sertanya bapak-bapak, ibu-ibu ya, jadi bukan anak-anak ya, walaupun seksualitas sejak dini. Oke, pertama syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sahabatku dimanapun Anda berada dilindungi dirinya, keluarganya dan lingkungannya dari bahaya virus COVID-19 ya. Dan yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita diizinkan oleh Allah kelak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dan juga diizinkan untuk berkumpul dengan beliau junjungan kita, teladan kita kelak di surganya Allah SWT. Saya cek dulu sound, apakah suara saya kedengaran nyaman teman-teman, sahabatku semuanya? Ya. Ya. Apakah suara saya nyaman? Ada yang bisa mendengarkan? Oke, baik. Kita akan masuk kepada tema bahasan kita, yaitu tema yang sangat aktual. Saya mendalami ini sejak tahun 2002 ya. Tahun 2002, pada waktu itu ada sebuah kami bahas tentang bahaya-bahaya yang mengancam keluarga-keluarga di Indonesia dengan semakin menampakkan eksistensi dengan semakin menampakkan eksistensi orang-orang yang melakukan penyimpangan seksualitas. Dan pada saat itu kita masih antara percaya nggak percaya, apakah memang benar ada ancaman yang begitu besar yang mengancam keluarga-keluarga kita ya, baik di skala lingkungan kita di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan ternyata kalau sahabatku semuanya masih ingat, hanya berselang 2 bulan, sejak kita berkumpul untuk melakukan sebuah upaya-upaya nyata, tema-tema pengokohan keluarga, termasuk penyadaran tentang tema pendidikan seksualitas ini, itu ada kasus yang merebak, yaitu pelecehan di sebuah sekolah internasional di Jakarta yang dialami oleh salah satu siswanya. Nah, sejak itu kemudian bertubi-tubi kita saksikan berita-berita yang Masya Allah ya membuat bulu kuduk kita berdiri,
ketika para predator seksual itu sampai ya melakukan kejahatan-kejahatan yang kemudian membuat kita tersadar bahwa nyata ada gerakan-gerakan yang memang menjadi satu musuh kita bersama yang harus menjadi PR bagi kita untuk kita selesaikan bersama-sama. Dan oleh karenanya kita bisa melakukan apa yang paling dekat dengan kita, yaitu di rumah kita sendiri. Bagaimana sebagai orang tua kita memulai untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu peran kita sebagai orang tua pendidik anak-anak kita di dalam semua aspeknya, termasuk aspek dalam hal ini adalah aspek pendidikan seksualitas. Pernah ada satu pertanyaan dari seorang yang mendapatkan iklan atau ajakan untuk membahas tema pendidikan seksualitas sejak dini ini. Mereka bertanya, emang bagaimana sih anak-anak yang masih balita kok kemudian diajarin tentang pendidikan seksualitas? Gitu. Apakah tidak terlalu dini? Dan ternyata, Masya Allah ya, karena belum pernah mengikuti, maka dia tidak tahu bahwa metode pendidikan seksualitas ini berbeda-beda antara setiap tahapan usianya. Ya, jadi kalau sahabatku sekalian, mungkin ada yang bergerak di kalangan remaja atau mengajar di sekolah-sekolah yang kemudian maaf sebentar ada gangguan suara sepertinya ya, ada sahabat-sahabat yang tidak bisa mendengar ya. Silakan sahabatku chat bagi yang bisa mendengarkan dan yang tidak bisa mendengarkan. Karena kita akan melihat apakah gangguan itu berasal dari device yang bersangkutan yang tidak bisa mendengarkan ataukah dari mic saya begitu. Jadi sahabat yang bisa mendengarkan silahkan sampaikan jelas suaranya, kemudian yang tidak bisa menyampaikan tidak bisa agar dia menjadi evaluasi untuk mengecek device-nya sendiri. Oke. Terima kasih, Masya Allah, Alhamdulillah lancar semuanya. Semoga sampai nanti ya lancar kita bisa lakukan bersama-sama. Oke, saya lanjutkan. Baik. Nah, dari judul dulu ya, sahabatku semuanya, bahwa kita mengambil judul bukan pendidikan seksual, tapi pendidikan seksualitas. Ini beda banget ya, beda banget karena kita berusaha untuk menerjemahkan, walaupun tidak sama persis padanan katanya, dari istilah tarbiyah jinsiah, pendidikan jenis ya. Jadi bukan pendidikan seks, karena kalau pendidikan seks mungkin hanya sebatas seperti bagaimana sih terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi di sini karena menyangkutnya sangat luas, kita tidak hanya bicara tentang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, akan tapi sesuatu yang sangat luas, di mana ini kita kaitkan dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak ya, dan bahkan tentang bagaimana membangun sebuah peradaban karena menjaga fitrah seksualitas pada diri anak-anak kita. Nah, sehingga di sini pentingnya peran keluarga di dalam pendidikan seksualitas karena ayah ibu adalah role model dari anak-anaknya. Seringkali anak-anak belajar tentang peran jenis, tentang peran gender itu dari keluarganya. Dan Islam sebagai sebuah agama yang paripurna, agama yang utuh, yang syamil, yang memberikan pada kita tuntunan kehidupan dengan begitu utuhnya, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana bahasan di dalam keluarga tentang tema pendidikan seksualitas ini. Nah, kita akan masuk ya kepada bahasan materi kita. Pada saat anak usia 0 sampai 2 tahun. Wah, gitu ya. Berarti bayi belum lahir saja sudah mendapatkan ya pendidikan seksualitas itu. Belum lahir loh ya. Bahkan kalau kita runut ke sana itu sebelum menikah loh ya. Sebelum menikah itu sudah bagian dari proses pendidikan seksualitas. Karena kalau kita punya anak-anak, kita pesankan pada anak kita, anak laki-laki, besok kalau cari istri perempuan ya, gitu ya. Kalau anak laki-laki, besok kalau cari istri perempuan ya. Kalau anak perempuan, besok cari istri laki-laki ya, gitu. Itu sudah merupakan pendidikan seksualitas karena
nanti anak-anak akan mendapatkan orang tuanya itu laki-laki dan perempuan, ya kan? Di antara apa yang mereka perjuangkan di konferensi Beijing di Cina dulu, kan model-model keluarga yang apa ya, yang bermacam-macam alternatifnya, seperti laki-laki dan laki-laki boleh punya anak gitu, entah sewa rahim siapa, perempuan dan perempuan boleh punya anak gitu ya, dan seterusnya. Nah, di dalam Islam kita pun sebelum anak-anak menikah, mereka sudah kita dorong bahwa mereka adalah seorang yang menunaikan peran peradaban, termasuk dalam hal ini adalah peran jenis, dan itu mereka menikah dengan pasangan jenisnya. Nah, nantinya ketika kemudian seorang anak berada dalam tahap perut orang tuanya sebagai seorang bayi, kan biasanya dites tuh ya kalau zaman sekarang, dites di USG lah, ketahuan oh ini laki-laki, oh ini perempuan dan sebagainya ya kan. Bagian dari pendidikan seksualitas ini adalah ketika orang tua menerima jenis kelamin anaknya sebagai takdir penciptaan dengan ikhlas, dengan bahagia. Jadi bayangkan, anak-anak yang mungkin si ayah menghendaki anaknya laki-laki. Jadi sejak hamil istrinya diberitahu anaknya perempuan tuh ayahnya sudah kecewa. Dia tidak bisa menerima takdir seksualitas dari anaknya misalnya gitu ya. Nah, ini bagian dari yang harus kita perhatikan ya, pendidikan yang harus kita perhatikan bahwa orang tua harus ikhlas menerima takdir penciptaan anaknya. Kalau orang tuanya aja nggak ikhlas, gimana anaknya bisa ikhlas gitu ya. Makanya itu kita katakan sebagai 0 sampai 2 tahun. Oke? Nantinya jika anak kita lahir dan kita sudah mengetahui apa jenis kelaminnya, apakah laki-laki, apakah perempuan, maka orang tua memperlakukan anaknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau orang tua mendapati jenis kelamin anak itu meragukan ya ini laki-laki atau perempuan itu. Ada loh ya yang meragukan begitu. Maka orang tua wajib untuk melakukan pengecekan jenis kelamin internalnya ya, alat reproduksi internalnya di bagian dalamnya. Ada kasus yang kami tangani. Seorang anak yang terlahir dan dikatakan oleh bidan yang menolongnya atau dokter yang menolongnya pada waktu itu sebagai anak yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian dia tumbuh dirawat sebagai anak perempuan. Nah, sampai saatnya dia masuk sekolah pesantren begitu, dia masuk ke asrama perempuan. Dan ternyata sampai dia SMP kelas 3 belum juga haid, anak ini mulai resah, lalu oleh orang tuanya diperiksakan dan ternyata alat reproduksi internalnya adalah laki-laki. Nah, ternyata dia tidak turun testisnya dan tidak keluar penisnya dan akhirnya dia harus mengubah identitasnya menjadi laki-laki karena di dalam dirinya alat kelaminnya adalah laki-laki, alat reproduksinya adalah laki-laki. Nah, ada tentu kasus-kasus yang demikian, maka orang tua kalau ini laki-laki atau perempuan gitu masih ragu-ragu, maka harus kemudian mengecek itu ya agar tidak mengalami kesalahan dalam hal ini. Oke. Nah, terus bagaimana prinsip-prinsipnya di dalam melakukan pendidikan seksualitas ini ketika anak usia 0 sampai 2 tahun? Oke. Ayah Bunda, kita harus tahu bahwa walaupun anak belum mengerti apa-apa, sesungguhnya mereka belajar. Mereka terus belajar melalui indera yang mereka miliki, rasa yang mereka miliki. Maka orang tua penting sekali di sini adalah menanamkan rasa malu kepada anaknya, ya. Menanamkan rasa malu diantaranya adalah dengan tidak mengumbar aurat anak, dimanapun mereka, ya. Kita kan sering melihat tuh, ada mama-mama yang mengganti popok anaknya di tempat umum misalnya ya, sama teman-teman sendiri, sama teman ngaji sendiri gitu kan, atau mungkin ya di tempat-tempat yang umum lah, di tempat terbuka, apa di mall, apa di mana di satu tempat yang orang-orang bisa melihatnya. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang harus kita jaga kepada bayi kita karena mereka akan belajar dari orang tuanya, belajar dari pengalamannya bahwa ada sebenarnya aurat yang harusnya dijaga sejak dia masih kecil. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu, anaknya usia 10 tahun, kelas 4 SD. Dan dia bertanya ke saya, Bu Ida gimana caranya ya? Anak saya itu
Sampai sekarang kayak nggak punya malu katanya. Jadi kalau habis mandi itu keluar dari kamar mandi itu telanjang bulat. Nanti pakai baju ya jalan gitu ke kamar nggak pakai baju gitu. Kadang bawa handuk tapi pun nggak selalu dipakai, handuknya dipegang saja misalnya. Bahkan ada guru lesnya dia tidak malu. Ya, ini eh, dia bertanya gimana caranya menimbulkan rasa malu pada anak saya. Dan kesempatan yang lain ada anak perempuan, usianya juga 9 tahun ya, seperti itu. Dan belum punya rasa malu dia untuk menutup auratnya. Saya bilang begini, Ibu, berarti ada kesalahan yang Ibu lakukan ketika memberikan pendidikan seksualitas kepada Ananda. Ya, ketika dia kecil. Maka Ibu harus mulai dengan bertobat kepada Allah. Dulu pernah ngeler-ngeler istilah orang Jawa ya, memperlihatkan aurat anaknya di sembarang tempat gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah contoh teladan dari si ibu ketika dia menyusui anaknya. Bunda-bunda harus tahu ya bahwa yang berhak melihat payudara ibu ya, nenennya ibu itu hanya bayinya yang berusia 0 sampai 2 tahun. Dan suaminya ya. Kalau orang lain itu sudah tidak boleh, bahkan kakak bayi pun ya sudah tidak usia penyusuan sebenarnya dia sudah tidak boleh lagi melihat nenek ibunya. Nah, kita seringan melihat mungkin ibunya menyusui anak yang kesekian ya, ya di kamar apa di rumahnya dibuka begitu saja ya. Kakak-kakaknya pada ikut menonton ya. Nah, enggak bisa demikian ya. Ditutuplah aurat ibu ya. Sekarang kan banyak itu alat-alat untuk menutupi ketika menyusui ya. Kalau kayak tadi itu misalnya, gimana dong kalau mau mengganti popok anak di tempat umum? Ya ditutup aja pakai kain tipis gitu ya, kain. Kemudian orang tua mengganti popok anaknya itu dari sela-sela dari bawah tutupnya misalnya. Ini adalah bagian dari contoh Bunda menjaga auratnya sendiri ya. Dan tentu dalam hal ini adalah para ibu, mari kita menutup aurat kita dengan cara yang baik ya. Karena ada aurat ibu itu yang boleh dilihat anak dan yang tidak boleh dilihat anak ya. Aurat kita yang boleh dilihat oleh mahram adalah anggota wudhu kita. Apa ya? Kalau misalnya ini ya begini, kemudian tangan ini anggota wudhu, ini boleh dilihat. Kaki anggota wudhunya boleh dilihat. Tapi yang lain-lainnya tidak. Maka ibu jangan pakai celana pendek di rumah, jangan pakai you can see my kelek gitu ya. Jadi lengannya tetaplah lengan yang bisa menutup auratnya. Itu adalah contoh bagi seorang ibu di rumah untuk memelihara auratnya dari mata-mata yang tidak berhak untuk melihatnya. Dan disinilah mengapa ada aturan seorang ibu susu itu hanya berlaku untuk anak yang di bawah usia 2 tahun. Untuk anak yang di bawah usia 2 tahun. Jadi tidak boleh kemudian ada orang misalnya ibu mau jadi anak susu, usianya berapa 17 tahun, nggak boleh ya. Usianya 17 tahun menawarkan minta jadi anak susu ya, nggak boleh gitu ya. Pokoknya kalau namanya anak susu itu datang kepada seseorang atau dititipkan itu ketika usianya di bawah 2 tahun. Ada kan ya, nanti dicek sendiri ada persyaratannya. Dia menghisap susu berapa kali dan sebagainya yang menyebabkan dia berhak menjadi seorang anak persusuan ya. Dan ini yang sangat-sangat penting adalah bab tentang bagaimana orang tua melakukan proses hubungan suami istri. Walaupun bayinya itu baru berusia berapa hari gitu, bayinya baru berusia berapa bulan, mereka belum paham istilahnya. Tetap saja orang tua itu tidak boleh membuka auratnya di depan anaknya. Ya, nggak boleh ibu itu telanjang di depan anaknya, ganti baju di depan anaknya. Bahkan melakukan hubungan seksual itu nggak boleh di dekat anaknya. Jadi bayi matanya, telinganya kita jaga dari proses hubungan seksual suami istri. Kalau toh mereka tinggal misalnya satu kamar ya, biasanya kan kalau di budaya kita anak-anak itu tidur sekamar sama orang tuanya sampai usia kira-kira usia berapa ya? Macam-macam ya. Biasanya balita gitu kan, bubuk sama orang tuanya. Tinggal sama orang tuanya misalnya balita. Nah, ya tetap saja kalau kemudian saat mereka melakukan hubungan suami istri jangan ada anaknya ya. Kalau anaknya tidur boleh enggak? Ya kalau di bawah 1 tahun kali-kali tidur itu bisa pulas lama ya, tapi kalau sudah gede ya mereka bisa terbangun setiap saat. Maka usahakan tidak ada anak di dalam kamar ketika melakukan hubungan seksual. Ini adalah satu aplikasi
di dalam pendidikan seksualitas ya. Setelah tadi saya sampaikan bahwa ketika hamil maka terimalah apapun gitu ya, takdir Allah, takdir penciptaan atas jenis kelamin anak. Ketika lahir berbahagialah memperlakukan dan menerima anak sesuai dengan takdir penciptaannya. Kemudian berikan contoh teladan yang terbaik di dalam hal bagaimana menutup aurat ya dan menerima takdir penciptaan tadi kepada anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Dan itulah bagian dari cara orang tua memberikan pendidikan seksualitas pada saat anak masih usia penyusuan. Ingat, penting sekali menanamkan rasa malu ya. Mbak Putri sudah hafal nih hadisnya. Al-haya'u minal iman ya, bahwa malu adalah sebagian dari iman. Dan kita lihat zaman sekarang banyak sekali orang-orang tidak punya rasa malu. Mbak Putri ya, banyak sekali kita lihat di luar. Kalau kita jalan-jalan aja, aduh gitu ya, bagaimana mereka membuka auratnya di sembarang tempat, dan bisa jadi ini adalah warisan dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika mereka masih kecil. Kita pindah ya Mbak Putri, kita pindah pada pendidikan seksualitas untuk anak usia 2 sampai 4 tahun ya. Dan ini adalah masa penyapihan ini. Wow, biasanya heboh banget ya masa penyapihan itu. Kita sudah mengalami, melihat sendiri anak-anak di usia begini luar biasa gitu. Ya. Dan orang tua mulai berproses untuk tidak lagi memperlihatkan auratnya kepada bayinya. Anak akan belajar bahwa ini aurat mama ya, tidak boleh dilihat lagi oleh kamu gitu. Kadang mereka masih pengen pegang-pegang gitu kan, pegang, peluk ya dari luar saja, nggak usah dari dalam. Untuk kemudian mereka mengerti bahwa sekarang sudah bukan lagi menjadi bagian yang boleh mereka lihat. Pada usia ini anak mulai kita berikan pemahaman tentang adanya aurat berat, ya aurat mughallazoh istilahnya mungkin. Aurat berat itu ada kubul dan dubul, 2 lubang ya di dalam tubuh kita. Kemudian kita juga tahu bersama bahwa pada usia-usia seperti ini, 1,5 sampai 3 tahun, ini adalah di dalam dunia psikologi disebut sebagai fase anal yang nanti akan dilanjutkan dengan fase uretral. Anak-anak sangat tepat sekali belajar pada saat ini adalah toilet training. Mereka mulai bisa mengenali kapan mereka akan buang air kecil, buang air besar gitu ya, dan mereka sudah bisa mengontrol. Bahkan kalau orang tua yang telaten itu sejak anaknya usia setahun itu sudah bisa Mbak Putri. Jadi kalau sabar orang tuanya telaten begitu, mereka sudah bisa. Si anak ini untuk belajar bilang mau pipis ya, mau BAB, mau PAK, mau pupi gitu, mereka sudah bisa bilang sehingga tidak sembarang tempat. Kalau kemudian orang tuanya tidak telaten ya gitu deh. Biasanya berkepanjangan ini toilet training dan akan mengganggu pendidikan kemandirian ya mereka gitu. Nah, hubungannya apa toilet training dengan usia dengan pendidikan seksualitas dalam hal ini? Anak mulai diajak untuk menyadari bahwa ada yang harus mereka jaga dari aurat mereka, sehingga mereka tidak akan melakukannya sembarang tempat ya. Kalau di desa-desa seperti tempat tinggal kami begini, anak-anak kecil itu BAB kadang-kadang di depan rumah Bu ya. Dodok gitu kan, kemudian sama orang tuanya diserok gitu aja, dipendem gitu aja ya. Orang-orang lewat lagi apa lagi gitu anaknya di depan rumah. Kita ngelihat yang seperti itu ya, jangan ya Bunda ya. Ya di desa maupun di kota silahkan. Bagian dari kita harus menjaga aurat anak kita. Termasuk juga memberikan satu pemahaman kepada mereka tentang siapa yang boleh menolong mereka gitu ya. Ketika mereka ingin dibantu untuk cebok misalnya, memakai baju gitu. Tidak sembarang orang ya diizinkan memegang anak kita. Dalam hal ini ya, khusus untuk memandikan, mencebok, kemudian juga memakan baju. Kita jaga dalam lingkaran atau circle orang-orang yang kita percaya. Yang paling tepat adalah orang tuanya, ayah ibunya. Kalau kemudian ada pengasuh, carilah pengasuh yang amanah ya. Jangan sampai kalau anak perempuan dikasih pengasuh laki-laki. Biasanya kalau pengasuh perempuan masih mending lah gitu ya. Untuk anak laki-laki maupun perempuan. Jaga ya. Pengasuhnya orang yang kita percaya. Kemudian orang terdekat ya mahromnya, apakah neneknya, bibinya misalnya. Jadi anak mulai belajar di sini walaupun mereka belum kita beritahu tentang mahram, tapi mereka belajar untuk mengetahui siapa yang boleh mereka mintai tolong untuk terkait dengan aktivitas yang melibatkan aurat mereka. Nah, di fase ini Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian,
mungkin pernah ada yang melihat atau bertanya, kok anak-anak itu suka pegang-pegang itu Mbak, pegang-pegang alat kelaminnya ya, terutama kalau anak laki-laki, karena anak laki-laki itu alat kelaminnya adalah alat kelamin yang alat kelamin eksternal. Kenapa matinya? Nah, biasanya mereka lakukan itu pada saat mulai 2 tahun gitu ya ke atas itu pegang-pegang. Kemudian apa namanya, kalau mau tidur, kemudian habis ya, mereka kadang-kadang seperti itu. Nah, hati-hati ya, jangan dibiarkan itu berlama-lama gitu ya. Jangan dibiarkan itu berlama-lama. Karena jika itu berlama-lama, yang terjadi adalah kalau kemudian itu berlama-lama, yang terjadi anak-anak itu akan merasakan mungkin rasa sensasi kenikmatan dan itu berbahaya. Karena itulah yang bisa menjadikan mereka secara tidak sadar atau tidak sengaja akan melakukan onani atau masturbasi. Ya kan, mereka menemukan begitu. Ketika saya membuka kelas seperti ini, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang agak membuat bergidik ya. Misalnya seorang ibu yang bilang bahwa anak perempuannya baru usia 5 tahun, dia sudah suka memuaskan dirinya dengan ujung meja gitu. Jadi dia alat kelaminnya itu dia tempelkan ke situ, dia bergerak-gerak dan kemudian orang tuanya melihat bahwa dia sedang merasakan kepuasan ya sampai berkeringat gitu. Kadang di sofa dan seperti itu. Atau anak laki-laki yang melakukan demikian ya. Ini hati-hati ya Bunda. Makanya itu berawal dari sesuatu yang tidak sengaja karena persepsi kepuasan seksual pada anak seperti itu belum ada seharusnya, ya belum ada. Tapi mereka merasakan sensasi kenikmatan saja yang akan menyebabkan mereka mengulang dan mengulang. Kadang-kadang pada saat kecemasan datang mereka memegang itu karena mereka merasa merasakan ketenangan misalnya. Terus gimana dong kalau kemudian seorang ibu atau ayah ngonangi atau memergoi anaknya melakukan begitu? Ini banyak pertanyaan begitu, Mbak. Terus kalau kita ngelihat anak kita tiba-tiba bagaimana, Bu? Nggak usah panik ya. Nggak usah panik. Jadi alihkan. Alihkan dulu, karena kalau bersih tegang untuk ke sana itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Tapi dialihkan tangannya, ayo disibukkan. Anak-anak itu kalau tangannya sibuk, mereka nggak berpikir mengeksplor badannya, mereka akan sibuk. Pada saat mereka sudah bisa diajak untuk dialog, dipahamkan, itu diberitahu bahwa ada yang namanya sopan santun. Ada bagian badan itu yang boleh kemudian dipegang di tempat umum misalnya, dan tanpa keperluan, misalnya mau gini-gini aja, atau sentuhan yang sopan kepada temannya, bagian mana. Dan kemudian ada bagian yang tidak boleh disentuh kecuali ada kebutuhan di sana. Seperti misalnya kebutuhan itu adalah membersihkan, mengobati, maka kemudian disentuh. Kalau mereka nanya kenapa gitu, ini adalah aurat yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau kemudian harus kita jaga agar selalu sehat dan kemudian juga ini tidak kemudian kita namanya aurat itu tidak kemudian dinampakkan atau dipegang-pegang di tempat umum gitu. Jadi kita berikan kepada mereka pemahaman seperti itu. Oke, kita masuk kepada fase yang lebih semakin menantang ya kita semuanya ya. Yaitu usia 4 sampai 7 tahun ya. Nah, anak pada usia seperti ini sudah sampai pada pemahaman tentang siapa saja yang boleh menyentuh dia. Tadi kita lanjutkan. Kalau tadi itu dia mengerti global saja, mungkin gitu ya. Tapi kalau di sini dia sudah lebih paham tentang hal itu, tentang siapa yang kemudian benar-benar boleh berinteraksi dengan dia. Saya melihat misalnya kalau jadi ini pertanyaan ini muncul dari seorang sahabat yang di rumahnya itu banyak karyawan laki-laki. Kemudian anaknya kecil perempuan itu sudah terbiasa tumbuh di rumah itu bergaul dengan banyak laki-laki. Ya digendong, dipanggul-panggul dan sebagainya. Anaknya sudah 6 tahun, tapi masih dipanggul-panggul gitu sama anak laki-laki. Sama laki-laki yang bukan mahram ya. Padahal bisa dibayangkan ya, itu kan melibatkan auratnya. Kalau dipanggul gitu di sini di pundak gitu ya. Dibopong-bopong, digendong-gendong. Sudah bukan saatnya lagi, mereka harus diberikan satu
pemahaman bahwa aku udah nggak boleh lagi dipegang-pegang ya yang melibatkan aurat yang seperti itu. Kalau kemudian ditolong, digandeng, atau nanti masih mending itu dipeluk, dicium atau dipaku-paku udah nggak boleh. Maka kalau para bapak di sini ya bertemu dengan anak perempuan usia sudah 4 sampai 7 tahun nggak usah lagi dipeluk-peluk, dicium-cium ya kalau bukan mahramnya ya. Kalau bukan anaknya sendiri itu nggak usah diperponakan, yang mahram boleh. Tapi kalau bukan nggak usah, cukup salim ya. Itu bagian dari kita. Mungkin tidak ada apa-apa atau akrab, tetapi sudah bukan haknya lagi untuk demikian ya. Gitu ya. Nah, mereka hanya boleh siapa yang bantu mereka, saya sebutkan di situ ya, ada ibu gurunya di sekolah atau kemudian pengasuhnya dan sebagainya begini ya. Dan ini adalah fase yang penting untuk mengajarkan kemandirian pada anak dalam hal toilet training itu, di mana dia sudah usia 7 tahun itu harusnya sudah selesai bisa cebok sendiri. Enggak lagi cici itu enggak mau. Maunya dicepokin udah enggak bisa. Dia usia terutama mulai 5 tahun itu dia sudah bisa bersuci ya dengan cara yang benar. Baik itu adalah istinja maupun dia memakai air, tapi dengan cara yang benar. Karena saya pernah mendapatkan kajian dari seorang ustadzah bahwa batu yang dipakai untuk istinja itu sebaiknya segitiga paling tidak gitu ya. Karena untuk bercebok di bagian satu sisi sini, sisi yang satunya lagi gitu kalau tidak pakai 3 batu gitu. Artinya kan ini kalau sekarang mungkin tisu ya, orang pakai tisu ya ganti lagi begitu. Artinya anak sudah belajar tentang walaupun belum sampai pada kewajiban syariat, tapi mereka sudah mulai mengerti yang demikian. Dan anak-anak penting dikenalkan pada area tubuh mana yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat, ini untuk mencegah pelecehan seksual yang mungkin akan terjadi pada mereka ya di sekitarnya. Karena kita seringkali tidak tahu ya, bahkan pelecehan seksual seperti tadi yang Mbak Putri sampaikan, itu sering yang melakukan adalah orang terdekat. Orang terdekat, saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang ibu yang anaknya perempuan usia 7 tahun, mengalami pelecehan seksual dari anak laki-laki tetangganya usia 10 tahun. Jadi dia dipaksa melakukan seks oral, mengulum penisnya anak laki-laki itu dan dia lari pulang dalam keadaan dia shock begitu karena dipaksa-paksa gitu dan orang tuanya mendengar cerita itu juga tambah shock juga gitu. Kemudian ada juga kasus suatu ketika seorang anak TK baru usia 5 tahun pada waktu dia mengalami kejadian itu, di sekolah itu dia dipegangi oleh 3 anak laki-laki, lalu salah satu anak laki-laki itu mengeksplor kelaminnya ya. Jadi dibuka-buka, dipegang-pegang begitu. Bayangkan ya, anak baru usia 5 tahun mengalami begitu, itu kakak TK-nya, jadi TKB itu dia TKA yang melakukan anak TKB 6 tahun ya itu sudah punya ide seperti itu. Dan anak yang punya ide seperti itu tuh minta temannya megangi anak perempuan itu dan mengatakan kalian tutup mata begitu. Dia sampai begitu. Ya. Dari mana dia punya ide seperti itu? Mesti orang tuanya kalau kemudian ditanya nggak pernah mengajari begitu. Nah bisa jadi dari tontonan atau dia sendiri yang mengalami yang demikian. Itu mungkin sekali terjadi. Maka disinilah ya penting untuk juga kita mengajar kepada mereka bagaimana mereka memprotek diri mereka dan mereka punya keberanian untuk menyampaikan aku tidak mau gitu. Ini ya. Dan kita ajarkan mereka tentang sopan santun di dalam pergaulan. Makanya tadi ya sentuhan baik, sentuhan yang nanti disetelkan videonya Mbak Putri ya nanti setelah ini ya. Jadi nanti disiapkan. Jadi ini ceritanya begini. Di Bu Guru TK ini yang nanya nih. Ya, ceritanya. Bu Guru TK tuh nanya, jadi muridnya itu ya, itu ada yang bilangnya sayang gitu, laki-laki. Jadi semua anak perempuan tuh dipelukin, diciumin. Padahal sudah 5-6 tahun ya, 5 tahun, 6 tahun. Nah kan anak perempuan pada hihihi gitu. Jadi kalau dia datang lihat temannya perempuan tuh gemes-gemes gitu ya. Oh sayang, dipeluk-peluk begitu. Nah ini kita mengajari anak sopan santun ya, bahwa dia sudah tidak boleh memperlakukan begitu ketika orang lain tidak mengizinkan ya, tidak boleh maksa-maksa aku mau peluk mau cium gitu. Mungkin di rumah orang tuanya memperlakukan begitu ya, dia nggak mau tapi dia dipeluk dicium, tapi dia tidak tahu bahwa itu tidak bisa dia lakukan pada temannya. Ini adalah bagian kita mengajari sopan santun, termasuk menyentuh anggota badan ya. Kadang maaf ya orang tua itu mencontohkan hal yang tidak sopan Mbak Putri. Jadi misalnya ngelihat anak kecil gemuk terus pantatnya ditepuk-tepuk, ih lucu gitu ya, gemes gitu kan sebenarnya, atau pipinya gitu.
Terus bayangkan kalau dia ketemu sama orang dewasa, ibu-ibu pantatnya besar tuh, ibu lucu, pok gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari sopan santun yang dipraktekkan oleh orang tua dan kemudian dicontohkan kepada anak. Nah, termasuk di sini menjaga pandangan ya. Anak kalau ngelihat aurat yang terbuka, nggak boleh dipelototin, tapi kita ajak untuk membuang muka, menundukkan pandangan ya, karena nggak boleh dilihat. Dan di zaman dumai seperti ini, di mana kita menjadi netizen ya, apa yang menjadi lingkungan sosial anak itu termasuk yang ada di dunia maya, itu anak-anak harus mulai mendapatkan pemahaman bahwa apa yang tidak boleh terjadi di dunia nyata itu juga tidak boleh terjadi di dunia maya. Kalau mereka tidak boleh melihat aurat, menampakkan aurat, maka mereka pun juga demikian dunia maya. Itu seperti itu kita berikan. Nah, ini adalah fase yang juga penting untuk melakukan sunat, proses sunat ya. Memang saya mencari tentang dalil-dalil pada usia berapa itu belum ada yang ketemu yang pasti begitu. Nanti kalau sahabat para peserta di sini ada yang menemukan, silahkan ya untuk disampaikan. Mengapa kemudian saya sampaikan di sini bahwa ini usia yang baik? Kenapa untuk sunat itu? Karena pada saat usia 7 tahun anak itu mulai dikenalkan pada syariat. Jadi dalilnya adalah ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Yang artinya bahwa semua syariat itu mulai dikenalkan kepada anak pada usia 7 tahun. Ya, nanti kita juga akan tunjukkan ya ada produk yang tepat untuk menemani anak pada usia 7 tahun sampai 14 tahun untuk menjemput baliknya itu ya. Karena itu usia yang sangat penting nanti kalau mulai 7 sampai 10 tahun itu. Dan di sini identifikasi gender itu mulai di sini. Anak-anak mulai kritis ya. Kenapa ada itu alat kelaminnya begitu, aku kok begini? Kenapa mama pakai baju begitu, papa pakai baju begitu? Kenapa mama dadanya besar? Kenapa mama haid dan sebagainya? Kenapa mama nggak sholat? Itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, ini adalah fase yang penting ketika anak mulai kritis, banyak bertanya, untuk orang tua memberikan pemahaman yang benar di sana ya. Begitu. Oke. Kita akan lanjutkan pada fase yang 7 sampai 14 tahun. Oke. Aduh, waktu saya mungkin mepet ya Mbak Putri ya. Oke, berapa lama lagi saya sampaikan? Oh, masih ada waktu cukup. Ya, saya selesai insya Allah ya. Ini adalah fase yang Masya Allah Mbak Putri, kalau dikatakan kita menginginkan anak itu mendapatkan akilnya pada saat balik, yaitu 14 tahun. Maka orang tua itu bekerja keras di 7 tahun kedua di masa anaknya untuk kemudian memahamkan misi, identitas kepada dia. Dari mana dia berasal, untuk apa dia lahir ke dunia, visinya, misinya apa, dan kemana dia akan kembali gitu. Nah, termasuk dalam hal pendidikan seksualitas ini. Karena ini menyangkut tentang masalah tadi ya akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, di target masa ini, anak akan memahami hakikat balik. Balik itu apa sih gitu? Itu tetapi harus diingat ya Bunda, bahwa memberikan pendidikan seksualitas dengan dialog-dialog kepada anak, ini ada prinsipnya, di mana prinsipnya adalah sesuap demi sesuap. Tidak kemudian kita berikan nih gitu ya, semuanya kita beberkan kepada anak, enggak. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena anak-anak itu berbeda-beda perjalanannya. Ada yang lebih cepat matang, ada yang lebih lambat dan seterusnya. Maka menyampaikan kepada mereka itu secukupnya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya ya, kalau mereka bertanya, anak bertanya itu adalah momen yang bagus sekali untuk melakukan pendidikan kepada anak. Maka orang tua nggak usah ngelesin ya, nggak usah menghindar ketika anak bertanya. Mengapa? Karena dia siap untuk mendengarkan jawaban. Lah pun seringkali yang siap tuh orang tuanya, gitu kan. Kenapa papa itu tidur sama mama? Papa kan sudah besar, kenapa papa tidur sama mama? Nah, gitu ya. Kadang-kadang pertanyaannya begitu. Jadi orang tua bingung, aku jawab apa ya Bu ya? Kalau ketika memisahkan tidur kan ini misalkan tidur anak, kamu udah gede, kamu tidur sendiri. Papa itu udah gede, papa tidur sama mama gitu. Apa jawabannya ya gitu. Kemudian kok bisa sih ada bayi di perutnya mama gitu? Gimana caranya? Adik lahir lewat mana dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak membingungkan orang tua. Gimana ya Bun, aku bahas kayak apa gitu ya. Wow, nanti Mbak Putri juga akan sampaikan nih. Ada satu
buku yang sangat bagus namanya Sainsku, itu juga bagian dari menceritakan proses penciptaan manusia. Kadang-kadang anak bertanya juga, kok bisa sih papa sama mama terus menikah terus mama jadi hamil gitu, gimana caranya? Nah itu jawabannya ada di buku itu nanti ya. Oke, jadi anak memahami hakikat balik. Balik itu adalah ketika seorang anak laki-laki, balik itu adalah masanya sampai, mereka telah sampai pada masanya. Seorang anak laki-laki ditandai dengan tanda-tanda primernya yaitu dengan bermimpi ya. Tanda-tanda sekundernya seperti misalnya tumbuh rambut halus ya di tempat-tempat tertentu. Kemudian mulai tumbuh jakunnya. Lalu suaranya mulai berubah. Kemudian fisiknya itu mulai tumbuh ya. Ototnya mulai tumbuh. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan tanda-tanda primernya adalah dia haid. Haid itu akan anak perempuan berdarah itu akan dikatakan sebagai haid ketika dia mulai usia 9 tahun Mbak Putri ya. Kalau misalnya dia 8 tahun berdarah, dia masih istihadah. Ada, memangnya ada. Ada seorang guru TK itu yang menyampaikan muridnya 5 tahun itu haid. Ya, Masya Allah ya, 5 tahun haid. Kemudian ya karena secara fikih kan belum bisa masuk untuk ke haid ya. Teratur itu, setiap bulan keluar. Dibawa ke dokter, dilacak-lacak ternyata pernah terjadi sebuah kecelakaan di mana anak ini ketika usianya baru 9 bulan itu makan pil KB ibunya. Jadi ya merangkak-rangkak lalu dimplokin gitu pil KB-nya. Ya pada saat itu nggak nampak perubahan hormonalnya, tapi ternyata dia menjadi matang lebih cepat 5 tahun dia sudah haid, tapi tetap saja di dalam fikih maka dikatakan sebagai istihadhah ya. Nah, tapi juga ada tuh anak-anak yang usianya udah 14 tahun, tapi dia nggak mimpi, dia juga nggak haid. Terus kapan baliknya? Bahkan ada yang tidak haid seumur hidup. Maka dikatakan usia 15 tahun adalah batas di mana kalau seorang anak itu tidak haid juga tidak bermimpi, dia akan tetap dikenai taklif ya, dia sebagai seorang yang dewasa ya atau balik ya. Kemudian pada saat target usia pendidikan seksualitas pada saat ini adalah anak memahami tentang kewajiban syar'i seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, menundukkan pandangan ya, yang terkait dengan jenis kelaminnya masing-masing berbeda ya, menutup aurat itu berbeda satu sama lain. Kemudian mempraktekkan adab-adab Islami dalam pergaulan. Kalau anak itu usia di bawah 7 tahun, mereka bergaul akrab dengan berbeda jenis kelamin tidak masalah ya, karena masih sama-sama kecilnya. Ya, kemudian kalau mereka sudah mulai 7 sampai 10 tahun, mereka sudah diajari menutup aurat. Walaupun belum sampai kewajiban. Tapi kewajiban menutup aurat itu ada di usia 10 tahun. Walaupun dia belum balik ya, karena itu seperti kewajiban sholat. Jadi dia disuruh untuk menutup aurat. Dan pada saat itu berarti sudah mulai diajari dia ada pergaulan dengan lain jenis ya. Jadi bukan lawan jenis ya, lain jenis ya. Karena lawan jenis nanti berlawanan terus laki-laki sama perempuan. Nah, berbeda jenis itu adab-adabnya seperti apa? Nggak boleh berkhawat gitu, menundukkan pandangan, menjaga aurat, tidak merendahkan suara, tidak pakai baju yang transparan, terbuka dan sebagainya. Nah, itu kan sering ada pertanyaan, boleh nggak mandi bareng? Boleh nggak mandi bareng orang tua sama anak? Tadi saya sudah baca juga di chat, biar nanti nggak usah nanya lagi ya. Karena di dalam model pendidikan seksual barat itu boleh, tapi kalau di dalam Islam nggak boleh. Ya, nggak boleh. Anak itu mengeksplor kemaluan kita nggak boleh. Saya pernah mendengar ada salah satu tokoh parenting nasional yang sangat terkenal, bukunya ada di mana-mana, ceramahnya ada di mana-mana, YouTube-nya ada di mana-mana. Dia membiarkan anak laki-lakinya mengeksplor alat kelaminnya. Saya kaget ya, wah gitu ya. Kok sampai segitunya, kata dia kan anaknya itu sedang melakukan penelitian ilmiah, nggak boleh ya. Nggak boleh kan nggak ada keperluannya. Katanya anaknya dokter ya, boleh aja memeriksa. Itu tidak demikian. Kenapa? Karena dalam Islam itu laki-laki, ayah ibu juga harus menjaga aurat dari anaknya. Itu kalau anak sama-sama kecil mandi bareng boleh enggak? Kalau di bawah 7 tahun, itu kalau mau terpaksa harus mandi bareng, paling tidak pakai pakaian dalam ya, pakai pakaian dalam. Jadi pakai celana, pakai kaos dalam begitu sehingga mereka tidak terbuka aurat dalamnya itu. Kalau orang tua mau mandi bareng anak ya boleh aja, tapi orang tuanya menutup aurat. Jadi kayak pakai di kolam renang, kayak di di pantai dan sebagainya, kan itu mandi bareng sama anak ya, tapi menutup aurat. Jadi pakai basahan. Kalau saya bilang ibu-ibu pakai daster mandi bareng anaknya, jangan telanjang bulat gitu. Ini ya.
Dan hal yang sangat penting di sini adalah anak juga memahami konsep mahram, Mbak Putri ya. Jadi di sini bisa pakai pohon mahram itu. Nanti silahkan teman-teman googling aja ya, nyari ya, searching aja di internet pohon mahram, itu udah banyak. Itu bisa digelar di rumah, dipraktekkan, di print, kemudian bikin kotak-kotak, kemudian bareng-bareng sama anak merumuskan siapa toh mahram kita. Ini papa bikin sendiri pakai diorek-orek gitu ya. Ini saudaranya papa, saudaranya mama, kalau sama ini mahram, ini bukan mahram. Mereka akan belajar di situ. Ini usia 7 sampai 14 tahun ya. Bagian dari mereka memahami tentang konsep mahram ya di dalam keluarga, di dalam keluarga besar kita. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian yang selanjutnya, Mbak Putri mungkin bisa di-share 2 video ya. Video yang pertama adalah video tentang sentuhan baik itu ya, biar ayah bunda juga bisa melihat bersama-sama. Ya, oke. Oke, sambil Mbak Putri memilih videonya, saya agak membaca tadi apa yang ada di room chat ya dari teman-teman semuanya ya. Ada yang menanyakan beberapa hal, nanti akan dirangkum oleh Mbak Putri untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih yang mirip-mirip menjadi satu ya. Nah, ini ada satu video yang banyak beredar, teman-teman nanti bisa kita berikan linknya ya, mengajari anak kecil untuk mengenal sentuhan yang dibolehkan ya, yang aman, sentuhan yang baik, sentuhan yang waspada. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah, ibu. Anak-anak pintar harus ingat. Video selanjutnya yaitu video tentang mengajari anak untuk melindungi diri dari bahaya kejahatan seksual ya. Kalau yang sentuhan-sentuhan tadi itu untuk anak TK ya, artinya sampai 7 tahun ya. Kalau sudah di atas 7 tahun udah enggak kayak gitu lagi ya. Maksudnya kan itu sampai kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi itu kita ajarkan pada anak-anak balita maupun anak sampai 7 tahun. Kalau udah 7 tahun kita udah mulai belajarkan syariat pada dia, maka udah mulai ini. Oke, kita lihat coba ini salah satu video tentang bagaimana mengajari anak menjaga dari kejahatan seksual. Silakan Mbak Putri. Hi kids, how are you all
all today? Good morning, Didi. Have you ever been in a situation that made you feel uncomfortable? Yes, Didi. When my little dog chews away my shoe, I get very angry. That's true. What I mean is, has anyone touched you in a way that made you uneasy? Which of you have experienced this? So then, how do we know if someone is doing something wrong or touching us the wrong way? Here, let me explain. We all need to have our own personal space in our body. There are 4 zones which should not be touched by anyone, and nor should you touch anyone else's part. Mouth, chest, the part between your legs and buttocks. These are your personal spaces. Only the most trusted people, like your mother, may see and touch you in your personal spaces. So tell me, when you come home from school and your mama gives you a hug, how do you feel? Sometimes she smells of vegetables. Yuck. But don't we feel very nice? Yes, we do. Your mother may touch you in the 4 zones while giving you a bath. Or sometimes Dr. Uncle checks you in Mama or Papa's presence. This touch keeps you clean and healthy. When we are touched by someone who loves us and cares for us, we call it safe touch. If anyone else touches you in one of the 4 areas, it is wrong. It could also make you feel shy, scared, yucky, uncomfortable, and unhappy. Someone could show you dirty pictures or film, or make you undress, or they touch their personal parts in front of you. All such actions are not safe for you, and we call them unsafe touch. Some people do such things even though they are not good for you, and you feel hurt. So then what will you do if someone touches you in these places? You should shout, "No, no!" and run to someone you trust and tell them. Who is that? You tell me, whom do you trust? My pet dog. Yes, you can tell your pet, but will he understand you? Will he be able to help you? I trust my mama and my teacher. So, if someone ever touches you in a way that makes you uncomfortable, you must tell someone you trust and keep telling them until they listen to you. By talking to the person you trust, whether it is your mama or your papa, you can help to make sure it never happens to you or any other child again. You should also know about Childline. If you dial 1098 and ask for help, a trusted person will come to help you. Always remember, it is never your fault that someone touched you wrongly. It is the fault of the person who did it. Never be afraid to speak your mind. If someone is harming you, speak up. Don't worry. Itu ya di antara video yang bisa kita tonton bareng anak kita. Ada banyak versi dan juga ada versi yang lebih panjang dari itu, tapi saya ambilkan versi pendek saja karena waktu kita yang terbatas ya. Intinya apa? Tumbuhkan rasa aware anak atau satu kepedulian anak kepada tubuhnya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian mereka mengenali bahaya-bahaya yang akan datang pada mereka dengan sentuhan-sentuhan yang berbahaya itu, dan apa yang harus mereka lakukan ya. Apa yang harus mereka lakukan agar itu tidak terjadi pada diri mereka dan diri orang lain. Jadi 3 hal itu yang kita dorong kepada anak-anak. Baik, kita masih akan lanjutkan sedikit lagi. Saya selesaikan materi saya untuk pendidikan seksualitas ini ya, sahabatku semuanya. Ya, kita sudah sampai kepada bagian akhir ya dari pendidikan seksualitas yang saya sampaikan. Ya, turunkan satu.
Ya, oke. Nah ini ya. Jadi Allah memang memberikan kepada kita satu dorongan ya, dorongan menyukai kepada pasangan jenis, yaitu kalau perempuan pada laki-laki, laki-laki pada perempuan, dan itu normal. Artinya malah berbahaya jika tidak muncul rasa suka kepada pasangan jenis itu pada saat dia sudah dewasa, gitu ya. Jadi kalau dia masih menyukai pasangan jenisnya itu normal, karena mari dijadikan indah dalam pandangan manusia. Akan tetapi dengan tarbiyah jinsiah ini, maka kita mendidik nafsu syahwat kita agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dia menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah ya. Sehingga dengan begitu maka ini menjadi modal bagaimana dia menjalani kehidupan yang sehat, yang bermartabat, sehingga akhirnya nanti bisa membangun sebuah rumah tangga, keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk melahirkan generasi-generasi pilihan. Nah, rangkuman tentang 15 konsep pendidikan seksualitas ini saya ambilkan di sini, juga saya rangkumkan, saya bacakan sekilas ya, bahwa prinsipnya adalah diantaranya memperkenalkan konsep aurat. Kemudian memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan, dan menjelaskan ada perseparan di luar dan dalam rumah. Tadi saya agak lalai untuk mengangkat masalah ini, Mbak, memisahkan tempat tidur ya. Jadi usia 7 tahun itu juga mulai diajari memisahkan tempat tidur. Toleransinya sampai usia 10 tahun. Itu harus kemudian dipisahkan. Ini bukan hanya perkara teknis ini ya, tetapi ini adalah bagian dari membangun sebuah kepribadian yang mandiri. Kalau anak laki-laki maunya tidur sama ibunya terus sampai dia dewasa, itu bahaya itu. Artinya dia tidak punya kemandirian. Maka diajarkan untuk kemudian mereka belajar untuk bisa tidur. Dan di sana ada adab mengetuk pintu kamar orang tua di 3 waktu. Sebelum subuh, antara duhur dengan asar, dan setelah isya. Ya, ini adalah adab-adab istizan atau adab meminta izin. Dan itulah yang membedakan antara keluarga muslim dengan keluarga muslim. Maka setidaknya keluarga muslim itu harus punya minimal itu 2 kamar yang bisa dikunci di rumahnya. Kamar ayah ibu dan kamar anak perempuan. Ya, kalau kamar anak laki-laki gimana? Anak laki-laki mah gampang ya, mau tidur di depan TV atau di dapur ya boleh saja, di karpet. Kadang di teras rumah, anak saya tidur di teras rumah tuh kadang. Kemudian ke musola gitu ya banyak. Tapi kalau anak perempuan dia harus punya kamar yang bisa dikunci. Dan yang keempat adalah menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan ya. Ini dirawat walaupun dorongan hormonalnya itu ada, tapi tetap harus dirawat. Terus memperkenalkan konsep mahram sekaligus ada pergaulan tadi sudah saya sampaikan, mendidik agar selalu menjaga pandangan ghudud basar karena seringkali awalnya itu di mata gitu ya. Awalnya di mata yang menyebabkan untuk kemudian tergelincir, termasuk kejahatan-kejahatan seksual juga di mata. Apakah secara langsung melihat atau karena gara-gara pornografi. Jadi orang-orang yang jadi predator seksual itu seringkali karena tercemar banget oleh pornografi, menyebabkan mereka cari mangsa ya, kadang-kadang pedofil, kemudian tidak bisa puas dengan istrinya atau menginginkan istrinya berperilaku seksual yang aneh-aneh, itu biasanya karena terpapar pornografi. Nah, ada anak yang dalam satu kasus itu, maaf, jadi dia minta ibunya melakukan onani pada dirinya. Jadi ibunya karena daripada dia melakukan pada orang lain, ibunya menuruti gitu. Nah, ini ibu yang tidak paham ya. Jadi harus kemudian menegakkan aturan, bukan kemudian menuruti anaknya. Terus mengenalkan sanksi-sanksi perzinahan dalam Islam, bahwa la taqrabuz zina itu mendekati zina aja nggak boleh. Maka ditutup jalan-jalan untuk sampai ke sana. Makanya tidak boleh berkhalwat, menjaga pandangan, berpuasa, itu adalah bagian dari menutup aurat, itu adalah bagian dari untuk menjaga dari perzinahan itu. Kemudian mendidik anak untuk tidak melakukan ikhtilat ya. Ikhtilat itu maknanya adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Tidak berdua-duaan, tidak khalwat. Kalau zaman sekarang ya, khalwatnya itu bukan hanya khalwat secara offline. Ya, khalwat daring juga begitu. Jadi japrian ya, apakah waprian, apakah inbox dan sebagainya itu punya peluang untuk terjadinya khalwat yang akan membawa kepada perzinahan. Kemudian mendidik untuk berhias bagi kaum musliman untuk tidak tabarruj. Jadi bagaimana ada berdandan dalam Islam yang tidak seperti kaum jahiliyah, ini perlu diajarkan pada anak.
Jadi kita prihatin kalau anak-anak masih kecil-kecil sudah pinter dandan, Mbak Putri ya. Masya Allah ya. Saya sih nggak bisa. Nah, kita nggak bisa dandan nih. Kemudian mendidik konsep toharo tadi ini terkait dengan kebersihan mulut, alat kelamin, cara wudhu, mandi dan sebagainya. Karena ini termasuk juga menyangkut tentang sahnya ibadahnya ya, sholat. Jadi anak kalau kemudian dia sudah mengalami menstruasi, dia mulai bermimpi, dia diajari tentang mandi wajib. Makanya tadi memahamkan syariat usia 7 sampai 14 tahun itu sudah masuk tema pembicaraan. Menjelaskan tentang hitan, ihtilam, dan haid secara bijaksana sesuai dengan tahapan usianya. Menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan proses kejadian manusia. Nah ini Masya Allah. Di dalam Islam itu sudah dijelaskan. Makanya tadi tolong Mbak Putri nanti habis ini putarkan sainsku ya. Di sana juga ada diajarkan. Kemudian mengajarkan puasa sunnah. Dengan puasa ini akan menyebabkan seseorang bisa mengontrol syahwatnya. Makanya kalau seorang pemuda sudah ba'ah ya sudah siap untuk menikah, dia disuruh menikah. Kalau dia ternyata dia belum siap menikah, pada dia sudah balik dan dorongannya ada, maka disuruh untuk berpuasa gitu karena itu mengendalikan syahwatnya. Bagus kalau anak-anak itu kita ajari terbiasa berpuasa. Terus etika kehidupan suami istri ya, ini kita ajarkan hanya ketika anak sudah benar-benar akan menikah. Jadi bagaimana ada pada berhubungan suami istri dan sebagainya, bukan sejak mereka kecil, bukan, tapi setelah mereka akan menikah. Begitu bahasan kita, nanti kita akan lanjutkan dengan dialog, tapi sebelum itu Mbak Putri akan putarkan sebuah produk yang barangkali bisa menjadi alternatif bagi bunda-bunda sekalian. Di antaranya adalah mendukung ya pendidikan di dalam rumah kita. Ya, produknya sangat bagus, namanya Sainsku. Sayangnya harus inden ya Bunda, hubungi teman-teman yang merekrut. Mbak, aku pengen itu, aku dicatat ya, nanti 2021 aku pesen gitu ya, karena sekarang lagi habis. Oke, tapi diproduksi. Oke, silakan Mbak Putri. Assalamualaikum Ayah Bunda. Siapa nih yang belum tahu sama produk baru SDI? Sains Quran, buku yang memuat fakta ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini dia bukunya. Keajaiban tubuh manusia, keajaiban penciptaan manusia, lalu keajaiban panca indera, dan yang berikutnya adalah keajaiban tumbuhan, lalu yang berikutnya adalah keajaiban hewan, dan yang berikutnya adalah keajaiban alam semesta, dan yang berikutnya adalah keajaiban langit dan angkasa. Dan yang berikutnya, keajaiban bumi, lalu keajaiban laut, dan yang terakhir adalah keajaiban peran manusia. Buku ini terdiri dari 10 buku seru tentang ciptaan Allah. Tidak hanya itu Ayah Bunda, buku ini juga dilengkapi dengan produk pelengkap seperti jurnal kegiatan seru yang berisi aneka ragam kegiatan menarik. Lalu, buku yang berisi panduan percobaan sains yang menantang. Lalu dilengkapi juga dengan rompi outdoor, loop, dan topi rimba. Buku ini akan mendorong anak-anak untuk melakukan aktivitas eksplorasi dan belajar yang dilengkapi dengan materi percobaan dan aplikasi pendukung lainnya. Tunggu launchingnya ya Ayah Bunda. Baik, itu produk yang menarik sekali yang bisa mendukung bahasan kita tentang tarbiyah jinsiah ya, diantaranya tentang proses penciptaan manusia, karena ini masalah akidah, masalah ibadah, dan juga masalah akhlak. Kita akan masuk ke pertanyaan, tapi kayaknya Mbak Putri kita mau foto dulu ya. Ya silakan Mbak Putri. Ya. Ya, mungkin untuk Ayah Bunda yang masih mematikan video, bisa minta tolong untuk dinyalakan ya. Kita ambil foto dulu sambil mempersiapkan pertanyaan juga. Jadi untuk Ayah Bunda yang ingin menanyakan 1-2 buah pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand ya. Mungkin ini banyak sekali kan ada di Zoom group chat ini, banyak sekali pertanyaannya, mungkin bisa di utarakan secara langsung gitu ya. Baik, karena ini sudah mulai banyak yang menyalakan video, kita take
foto dulu ya. Siap-siap ya, Mbak Putri akan screenshot layar. 1, 2, 3. Ya, Oke. layar kedua. Layar kedua. Oke, siap-siap. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Layar ketiga. Layar ketiga. Ini ada 9 layar ya, Masya Allah. Ya. Antusiasnya. 1, 1, 2, 3. ya, layar keempat. Layar keempat. 1, 2. Oke, layar kelima. 1, 2. Layar keenam. Keenam. 1, 2. Oke. Layar ketujuh. 1, 2. 8. 1, 2. 9. Terakhir. 1, 2. Oke, terima kasih. Nanti akan kita share ya kepada para pengundangnya layarnya kalau mau mengabadikannya. Mbak Putri silakan kalau diatur untuk tanya jawabnya. Baik, di sini sudah ada 2 orang yang raise hand ya. Di sini ada Bunda, sebentar. Ada Bunda Syufri Erni. Oh, banyak sekali ternyata ya. Ada Bunda Sarwantini. Untuk Bunda Syufri Erni mungkin kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Untuk Bunda Syufri Erni mungkin bisa langsung menonaktifkan mute, maksudnya mengaktifkan speakernya ya. Bunda Syufri Erni, apakah hadir? Oke, baik. Untuk selanjutnya dulu ya, Bunda Sarwantini, apakah hadir? Bunda Sarwantini boleh di-unmute? Ya, boleh di-unmute? Ya, baik. Silakan, Bunda Sarwantini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat suaranya? Kurang jelas suaranya, afwan Bunda. Mungkin kurang dekat dengan speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Jambi. Dari Jambi, Masya Allah. Baik, pertanyaannya Bunda. Ini ya masalah yang saya hadapi. Saya kan tinggal ini. Oh iya, afwan Bunda, ini karena putus. Jadi sampai sekarang 8 tahun, 5 tahun gitu ya. Diketik aja suaranya nggak kedengaran. Iya Bunda. Kurang jelas karena sinyal kali ya. Mungkin karena sinyalnya Bunda afwan, boleh pertanyaan boleh diketik ya di kolom chat ya. Monggo nanti insya Allah akan saya bacakan ya. Baik, afwan Bunda. Nggak kedengaran soalnya. Boleh minta tolong diketik ya Bunda ya, afwan. Baik, untuk selanjutnya ada Bunda Desi Irawati. Sudah raise hand. Monggo Bunda Desi. Bunda Desi Irawati, apakah hadir? Yang siap aja, siapa tuh? Baik, ini yang siap saja ya, boleh langsung di-unmute, yang siap boleh langsung di-unmute di antara bunda-bunda yang raise hand ini. Bunda Inaya Putri, Bunda Inaya Putri, Eti Gustiarini, Bunda Herdayanti, siapa yang siap? Kalau tidak ada Mbak Putri bisa bacakan aja yang di chat ya. Kalau begitu saya bacakan yang di chat ya. Baik, sebentar. Ini Masya Allah ini banyak sekali pertanyaannya ya. Oke. Tadi itu ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa ini ya, mungkin bisa dirangkum. Dari Bunda Yuni Rahmawati. Benar. Oh ini. Ya. Kalau Bunda Yuni Rahmawati tadi sudah dijawab ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya intinya adalah bagaimana caranya mengantisipasi, sekarang kan anak-anak PJJ ya,
Umi, ya. Jadi pembelajaran jarak jauh. Dan terkadang tidak semua orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Nah, dari situlah mungkin gerbang masuk ke hal-hal yang seharusnya tidak dimasuki oleh anak-anak ya, seperti pornografi dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasinya? Lalu kemudian bagaimana sih caranya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak yang sudah mulai mengenal pacaran, kemudian sudah mulai mengidolakan K-pop, maksudnya mengidolakan yang seharusnya tidak diidolakan. Seperti itu, Mi. Sampai kamu cari tulisan Sarantini ya. Terima kasih Mbak Putri, dan Mbak Putri sambil mencari tulisan dari Bunda Sarantini ya, saya sampaikan ringkasan dari Mbak Putri untuk banyak pertanyaan tadi. Yang pertama adalah tentang PJJ ini ya, bagaimana anak-anak kita jaga dari ketergelinciran, dalam hal ini adalah paparan pornografi melalui media gadget ya, melalui internet ya. Ayah Bunda, saya sampaikan dulu prinsip-prinsip tentang bagaimana kita mengizinkan gadget itu berteman dengan anak kita ya. Yang pertama bahwa jangan berikan gadget, kekuasaan untuk memakai gadget kepada anak kita atau mengelola gadget pada anak kita sebelum mereka balik dan teredukasi ya. Sebelum mereka balik dan teredukasi. Kalau cuma balik kok nggak cukup, balik dan teredukasi. Teredukasinya apa? Mereka tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian kalau sekarang ini sekolah anak-anak masih SD harus pegang gadget gimana dong gitu kan ya. Gimana dong? Maka harus memakai gadget punya orang tua, jangan izinkan anak punya gadgetnya sendiri. Dengan begitu orang tua bisa mengontrol apa saja yang dilihat oleh anak ya. Kalau orang tua bisa, idealnya adalah mendampingi selama anak pakai gadget. Tapi mungkin orang tua kadang-kadang, aku mau nyuci baju dulu, mau nyuci piring, mau kerja, mau masak gitu ya. Jadi kemudian tidak mendampingi. Maka di sini ada akadnya kepada anak bahwa nak, ayah ibu meminjamkan gadget kepada kamu untuk melakukan kebaikan. Kamu harus mengerti bahwa apa-apa yang dilarang dilakukan itu juga tidak boleh dilihat. Termasuk dalam hal ini ketika kita disuruh menutup aurat, maka tidak boleh kita melihat aurat yang ada di sana. Misalnya begitu. Kemudian kalau dia nonton YouTube, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini didialogkan. Lalu digali, tadi kamu ngapain aja, nonton apa saja ya, dan orang tua berusaha untuk melacak. Saya memilih untuk masuk ke akun anak saya, jadi saya mengerti kalau dia lagi ngapain begitu ya. Dia googling nyari apa itu ketahuan, karena akunnya itu ada di ponsel saya. Jadi sama, akun Google kita, saya akses akun Google-nya sehingga bisa mengontrol. Maka akan ketahuan dengan cara begitu. Jadi ayah bunda juga bisa melakukan hal yang serupa kepada anak yang belum balik dan belum teredukasi. Nanti kalau kemudian anak kita sudah balik dan teredukasi, itu dikasih amanah gadget itu dengan satu ungkapan bahwa ini adalah aset keluarga yang akan bisa ditarik kapanpun, dipakai oleh anak, nggak boleh dipakai kalau kemudian digunakan untuk hal yang tidak baik. Saya sering sampaikan pada anak saya bahwa gadget itu gunanya untuk mendapatkan dua hal, rupiah atau ruhiyah gitu ya. Rupiah maksudnya untuk bisnis online, nyari duit lah gitu ya. Boleh mereka melakukan jual beli dan sebagainya. Kemudian ruhiyah bahwa ini untuk berdakwah, untuk mencari kebaikan, melihat channel pengajian ya, share-share materi-materi ilmu dan sebagainya gitu. Nah, ini gunanya untuk demikian. Maka jangan gunakan untuk yang lain-lain ya, karena kita juga sampaikan pada mereka bagaimana narkolema itu bisa merusak otak anak ya dan membuat mereka kehilangan orientasi untuk masa depan. Terus beberapa pertanyaan sekalian saya coba untuk melihat ya, ini anak-anak banyak sekali pertanyaan tentang anak-anak yang mengidolakan artis Korea ya. K-pop, artis Korea dan sebagainya. Ini ayah bunda ya, maka mengapa pentingnya kita ini mengenalkan tokoh-tokoh idola kepada anak kita sejak dini gitu ya. Itu pentingnya di sana. Nah ini sudah terlanjur ya Bun. Pertama yang bertobat orang tuanya dulu. Kalau anaknya sudah gede terlanjur mengidolakan artis-artis Korea gitu ya. Ya suka boleh, tapi tidak sampai menjajah diri kita. Artinya kalau anak-anak ya gitu suka cowok yang manis-manis gitu ya boleh aja. Tidak menjajah hidupnya. Menjajah hidupnya itu ya sampai nonton filmnya berseri-seri, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Pasang gambarnya yang besar di kamar, membeli barang-barang yang dipakai oleh mereka. Nah itu kan sudah terjajah hidupnya. Kalau sekedar dia tahu, kemudian jadi bahan obrolan dengan temannya itu masih tidak masalah. Yang masalah tadi itu ya, nonton film sampai beratus-ratus serial gitu yang akhirnya tidak ngapa-ngapain karena terjajah dengan budaya K-pop itu ya. Karena apapun sebenarnya yang masuk kepada anak kita itu akan
berpengaruh kepada dirinya. Sebagai contoh tadi ya, kalau misalnya ayah bunda anaknya masih kecil-kecil, masih balita ya, itu sudah kita kenalkan pada kisah-kisah keteladanan Rasulullah, 24 sahabat, 24 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul, kemudian sahabat-sahabat utama dan sebagainya. Jadi mereka punya pembanding bahwa hidup ini adalah hal yang serius, hidup ini adalah hal yang besar, hidup ini adalah perjuangan dan sebagainya. Jadi kalau toh kemudian mereka belok sedikit-sedikit ke hiburan, itu tidak membuat mereka menghabiskan waktunya sampai ke sana. Maksud saya begini ya, jangan nafikan atau pungkiri sama sekali bahwa tidak boleh gitu. Atau kemudian jangan, haram dan sebagainya, karena mereka belum bisa demikian. Tapi mereka kita giring kepada pembanding, ya kita isi ya. Istilahnya kalau kerja otak manusia itu semakin banyak kita berikan informasi, maka dia akan memikirkan itu dan tertarik dengan itu. Tapi kalau orang tua tidak mengisi, maka anak-anak akan mencari isinya sendiri, dan apa yang mereka cari kadang-kadang sesuatu yang menyesatkan. Nah, itu yang kemudian perlu menjadi catatan bagi orang tua ya. Oke, kemudian ini tentang anak yang usianya 6 tahun ya. 5 tahun mereka sering bertelanjang tanpa handuk ya, kemudian ada abang sepupunya gitu dan sebagainya ya. Ini begini ya Bun ya, anak ini harus sering dipeluk ya, anak ini, karena begini, dia merasa haus kasih sayang, maka dia mencari kepada orang yang dia merasakan memberikan kehangatan kasih sayang. Nah, itu bahayanya di sana. Maka penting sekali ayah dan ibu hadir dalam pengasuhan anak. Kalau ayahnya banyak memeluk dia sudah mendapatkan kehangatan cinta ayah, cinta laki-laki pada dirinya, maka dia tidak akan mencari kepada abang sepupunya ya, gitu ya Bun ya. Jadi ayah harus hadir di dalam perkembangan anak ini ya, banyak dipeluk, banyak disayang oleh ayah dan bundanya, terutama ayah, karena kalau tidak tadi ya yang terjadi dia mencari kesenangan kepada abang sepupunya. Kemudian kalau anak perempuan ini, maka bunda yang harus kemudian bicara dari hati ke hati ya. Saya mengatakan ada namanya pillow talk Mbak, percakapan bantal. Jadi sebelum tidur itu ngobrol sama anak. Itu seneng loh anak itu ya. Kalau anak perempuan kecil 6 tahun itu diajak main salon-salonan gitu kalau saya dulu ya. Ayo kita hair massage gitu ya. Terus diajak ke kamar mandi, dikeramasin gitu kan, kayak main salon-salonan gitu. Itu bisik-bisik yang menyenangkan sama dia, diajak begitu dimasas, dilulurin. Jadi itu ikatan feminitas perempuan sama perempuan. Jadi anak merasakan kasih sayang ibunya. Dan pada saat itu kita sambil memberikan nasihat-nasihat tentang menutup aurat. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan, hei tutup aurat gitu. Ina antura auratuna, bukan begitu. Tapi dengan pendekatan begitu ya, diajak masak, kamu suka apa? Aku suka coklat, ayo kita bikin kue coklat gitu kan. Aku suka es krim, ayo kita bikin es krim. Jadi permainan-permainan yang mengantarkan kepada dia merawat kesukaan-kesukaan perempuan begitu, dan juga menjadi sarana bonding orang tua anak. Nah, ini perlu begitu. Terus kayaknya banyak pertanyaan itu yang terkait dengan masalah pemahaman keislaman, Mbak. Jadi sebenarnya ada satu produk yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk menemani ayah bunda menyebut balik bagi Ananda ya. Ini benar-benar disiapkan untuk kita, mempermudah kita kalau kita bicara iman Islam, itu tidak lagi pusing-pusing mencari kalimatnya, tapi kita sudah diaturkan di sini. Jadi silahkan nanti bisa diakses, ditanyakan kepada teman-teman yang mengundang ya. Mbak Putri silahkan disetelkan ya Putri. Oke. Kita lihat sebentar ya produknya ya Bunda ya. Ini semuanya saya miliki ya untuk bacaan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Ayah Bunda, paket buku Pintar Iman dan Islam merupakan paket buku yang terdiri dari 12 jilid. Buku ini dapat menjadi sarana belajar rukun iman dan rukun Islam yang lengkap. Kelebihan buku ini juga cocok untuk seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Isi buku ini menyajikan pengertian setiap rukun iman dan rukun Islam sampai pada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari secara lengkap dan menarik. Isinya meliputi pelajaran agama, kisah, dan pelajaran akhlak. Untuk belajar rukun iman dan rukun Islam secara lebih menarik, buku ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah. Selain itu, ada juga satu set permainan tawaf game
untuk serunya bermain dan berkisah bersama Ananda tercinta. Ayah Bunda, buku ini juga dilengkapi dengan puzzle perjalanan haji dan kartu ibadah untuk serunya belajar iman dan Islam. Dilengkapi juga dengan sebuah Quran kalami yang cocok untuk anak-anak. Terima kasih. Tadi saya katakan bahwa perjuangan orang tua untuk memahamkan syariat itu ada pada usia 7-14 tahun. Produk ini menemani ayah bunda memahamkan tentang Islam dan iman kepada anak usia 7-14 tahun. Jadi nggak usah nyusun kata-kata sendiri, sudah disusunkan dengan cara yang menyenangkan. Sehingga kalau toh nanti ada problem-problem seperti K-pop, seperti kemudian anak terpapar pornografi dan sebagainya, itu kembalinya kepada masalah keimanan, ya. Iman pada Allah, pada malaikat, pada hari akhir dan seterusnya. Karena kita ini fana ya bunda ya, maka kita titipkan anak kita kepada yang maha kekal. Orang tua itu matanya terbatas, mau ngawasi anak 24 jam nggak bisa gitu kan. Maka kita titipkan kepada yang maha melihat, maka anak kalau dikenalkan kepada Allah, maka mereka juga berpikir, oh ya Bapak Ibu bisa aku bohongi, tapi Allah tidak bisa aku bohongi. Ini contoh ya. Kemudian ini ada yang bertanya tuh Mbak Putri tentang pisah tidur tuh. Ya, pisah tidur, ini ada pertanyaan dari Bu Sarwantini tadi ya, yang mau nanya tadi ya. Melatih anak untuk tidur terpisah, 2 anak saya masih tidur bareng, satu 8 tahun, yang satu 5,5 tahun, kami tinggal bersama orang tua, mertua, dan ada keterbatasan kamar sukron ya. Ini laki-laki atau perempuan belum jelas ya Bunda Sarwantini ya, oke. Jadi begini, kalau memiliki keterbatasan tempat tidur, kamar ya karena situasi yang darurat, misalnya masih tinggal sama orang tua, maka yang kita lakukan adalah kalau toh anak laki-laki dan perempuan harus satu kamar, itu kasurnya berbeda, selimutnya berbeda ya, ranjangnya berbeda gitu ya. Ranjangnya berbeda, kemudian selimutnya berbeda. Dan itu hanya bisa ditolerir sampai usia 10 tahun. Kalau udah 10 tahun harus sudah pisah kamar ya. Jadi masih bisa tidur bareng-bareng dengan aturan yang seperti itu. Begitu ya, semoga bermanfaat ya. Terus itu Mbak Putri ya. Anak kembar perempuan jika sudah 7 tahun apakah perlu dipisah juga kamarnya atau cukup selimutnya? Bolehkah dimandikan bersama sampai 7-10 tahun ya? Anak kembar ya, sebenarnya iya gitu ya, anak kembar laki-laki, anak kembar perempuan gitu ya. Oke, kalau tidur itu satu kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, perempuan sama perempuan itu selamanya sampai dia dewasa boleh ya, tapi harus pisah ranjang atau pisah selimutnya minimal. Sama-sama anak laki-laki boleh, tapi kalau laki-laki dan perempuan kita pisahkan maksimal itu bareng itu hanya sampai usia 10 tahun. Kecuali kalau misalnya begini, si kakak itu usia SMA, lalu adiknya usia balita, ya boleh kan, itu kan dia menjaga adiknya kan gitu ya. Tapi nanti kalau adiknya udah 10 tahun udah nggak boleh itu ya, 7 tahun udah boleh dipisahkan gitu, maksudnya seperti itu. Bukan kemudian nggak boleh sama sekali, tapi salah satu, keduanya sudah sampai pada usia 10 tahun itu. Kemudian mandi bareng gitu. Mandi bareng, kalau 7 tahun sudah dikenakan syariat, maka 7 tahun itu sudah mulai tidak mandi bareng ya. Gitu ya Bun ya. Mulai tidak mandi bareng udah bisa ya, mereka bisa tidak mandi bareng. Kalau sampai 7 tahun mau dimandikan bareng, oke, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dipakai pakaian dalam ya, pakai celana dalam gitu. Tapi nanti udah 7 tahun bisa mandi sendiri-sendiri, udah bisa, udah pinter. Insya Allah kita ajarin untuk begitu. Terus itu ya tentang anime anak-anak seksi itu Mbak Putri. Ya. Ini kelalaian kita sebagai orang tua kalau membiarkan anak-anak kita melihat, menonton, bermain anime yang gambarnya seksi-seksi itu ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita yang harus bertobat pada Allah. Kita sampaikan pada anak kita. Ini sesuatu yang tidak boleh dilihat ya. Ini adalah bagian dari rekayasa merusak itu yang dengan cara masuk melalui hiburan. Maka coba kita ajak anak menelaah mana yang boleh dia lihat dan mana yang tidak boleh dia lihat ya. Dan berikan alternatif, ayah bunda ya, berikan alternatif bacaan-bacaan yang sehat dan bermanfaat. Kalau kita cuma melarang saja itu tidak bisa, tapi kita melarang tapi juga memberikan alternatif solusi bagi anak kita. Begitu. Kemudian apa ini? Perempuan 13 tahun punya teman akrab, dapat ternyata kelainan seks. Dia penyuka sama jenis, jadi bagaimana harus jelaskan pada anak bahwa seks itu menyimpang. Oke ya. Masya Allah ya. Begini Bunda, ini ada banyak langkah yang harus dilakukan oleh Bunda yang bertanya ini ya, tentang kasus di mana
anaknya usia 13 tahun berteman dengan temannya yang temannya itu ternyata mengalami penyimpangan seksual ya. Saya punya kok kasus demikian Bunda. Waktu itu kebetulan anak saya masih SMA ya. Dia punya teman perempuan, temannya itu lesbian. Saya juga taunya juga karena ngobrol gitu ya. Jadi kita bersyukur kalau anak kita mau ngobrol. Ya, kita bersyukur kalau anak kita mau ngobrol dengan kita terbuka seperti ini. Pertama kita hargai dulu. Terima kasih ya kamu terbuka sama mama. Mama senang sekali mendengarkan curhat kamu gitu ya. Kemudian yang kedua kita harus yakinkan pada anak kita bahwa kita menjaga rahasia dia. Kita nggak akan cerita-cerita, itu anakku tuh loh punya teman-temannya itu kayak gini-gini enggak. Kita sampaikan rahasia kamu aman sama mama. Mama tidak akan cerita-cerita. Jadi dia lain kali akan mau cerita sama kita. Kemudian yang ketiga, ini jadikan satu pembelajaran. Jadi ketika ada momen, ada kasus itu bagus sekali. Kalau kemudian menjadi bahan pembicaraan dengan anak. Menurut kamu, jadi kita tanya ke dia, menurut kamu gitu ya, itu baik atau tidak? Baik itu seperti apa dan sebagainya. Kamu bisa bayangkan, jika semua perempuan suka sama perempuan, kira-kira akan ada kelahiran enggak? Akan ada umat manusia bisa punah dan seterusnya. Itu baik apa tidak? Jadi anak akan mau coba mengambil kesimpulan dia sendiri, oh ya tidak baik. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan menasihati temanku, misalnya seperti itu ya. Maka dia akan, nah minimal dia bisa menasihati temannya. Kalau kemudian temannya tidak mau dinasihati, maka yang dilakukan adalah dia lebih baik menjaga jarak dengan temannya itu. Tapi ibu punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang tua si anak itu agar orang tuanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Begitu ya. Jadi bukan sekedar kamu jangan main sama dia, lalu kita nggak peduli enggak. Kita peduli untuk orang tuanya mengetahui kondisi itu dan melakukan langkah-langkah. Silakan, ini kayaknya ada satu orang, Bunda Eti, Gustiar ini yang mau menyampaikan secara langsung. Silakan Bunda Eti. Ya. Silakan di-unmute dulu baru bicara. Oke, ya. Ya, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ini punya salah satu anak berkebutuhan khusus ya Bun. Ya. Kalau misalnya anak-anak yang lain kan yang normal, mudah sekali memahamkannya tentang rasa malu, begini begitu yang tadi Bun. Tapi ini saya mempunyai kendala sekali secara teknis ya Bun. Contohnya gini, ini yang paling masih jadi tantangan bagi saya ini ketika dia mandi nih Bun. Ini anak saya yang Down syndrome ini, kalau mandi nggak mau, padahal sudah sering saya ajari, ini nak pakai anduknya nak, keluar kamar mandi, malu nak, malu, tapi dia nggak peduli gitu. Dia tuh seperti kayaknya nggak paham apa itu malu gitu kan. Kira-kira ada trik atau cara khusus nggak Bun, bagaimana mengenalkan malu ke anak khusus begini saya tuh agak kebingungan. Makasih ya Bun. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Bunda Eti, Masya Allah, luar biasa ya Bunda menjadi orang tua yang terpilih. Allah menitipkan kepada Bunda anak dengan kebutuhan khusus ya. Dan kita tahu bersama bahwa tentu tingkatnya bermacam-macam ya Down syndrome ini. Ada yang bisa melakukan kehidupan yang normal gitu kan ya, mandiri, maka minum sendiri dan sebagainya. Kemudian ada yang lebih berat lagi dan seterusnya ya. Kemudian juga pada level pemahaman dia juga bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Akan tapi tentu kalau kemudian kondisinya khusus itu taklif atau beban syariat itu berbeda dengan orang yang tidak berkebutuhan khusus Bunda ya, gitu. Jadi ini semoga Bunda menjadi lebih ringan untuk kemudian merasakan itu, bahwa Bunda akan selalu terus menasihati dia sampai masuk ke alam bawah sadar dia bahwa ini adalah aurat yang harus dijaga. Itu terus lakukan. Itu adalah kewajiban dari Bunda. Tapi hasilnya itu semata-mata adalah urusan dengan Allah. Artinya Bunda tidak bertanggung jawab terhadap hasilnya, bahwa anak menjadi paham dan sebagainya ya. Artinya Bunda akan dinilai dengan usaha Bunda. Allah akan menilai amal Bunda di dalam memahamkan kepada anak, tapi bahwa anak itu bisa paham atau tidak itu bukan menjadi tanggung jawab Bunda. Sehingga dalam hal ini kalau toh sampai anak dewasa dan dia masih saja belum paham tentang masalah aurat, itu dia tidak kena taklif Bunda ya. Tidak kena taklif, jadi Bunda menjadi lebih ringan merasakan itu. Yang perlu Bunda lakukan ada antisipasi secara teknis, di mana ada anggota keluarga yang akan menjaga dia pada saat proses-proses di mana dia membutuhkan urusan-urusan terkait dengan aurat. Ya, itu ada anggota keluarga yang dipercaya atau pengasuh yang dipercaya yang akan membantu untuk merawat dia pada saat ini Ananda ini ya, pada saat kemudian membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi
Bunda cari pengasuh yang bisa dipercaya dan sebagainya yang akan melindungi dia ya dari kejahatan-kejahatan seksualitas. Begitu Bunda. Semoga Bunda diberi kesabaran panjang dan juga diberi pahala berlimpah kepada anak Anda. Salam buat anak Anda Bunda ya. Assalamualaikum. Oke. Masya Allah ya. Kayaknya sudah sampai. Oke. Ya baik, alhamdulillah ya. Masya Allah ini tadi antusiasme ayah bunda ya. Di sini sebenarnya di Zoom group chat ini masih banyak sekali pertanyaannya, tapi insya Allah mungkin sudah cukup terjawab ya, karena pertanyaan sebenarnya intinya hampir-hampir mirip ya. Karena keterbatasan waktu, di sini sudah menunjukkan pukul 5:05 waktu Indonesia Barat ya. Nah, jadi di sini kami jadi Umi Ida Nurlaila itu ada hadiah door prize ya. Hadiahnya adalah 1 buah buku Jejak Cinta Ananda ya. Jadi nanti ini insya Allah bukunya akan dikirimkan ya ke alamat 2 orang bunda yang beruntung ya. Nanti boleh minta tolong ada 2 nama yang akan saya sebutkan. Boleh minta tolong ditulis nomor telepon dan alamat rumahnya ya di kolom chat ya. Nah, untuk bunda yang beruntung adalah selamat kepada Bunda Sarwantini dan Bunda Eti Gustiarini. Ya, alhamdulillah untuk Bunda Sarwantini dan Bunda Eti boleh langsung menuliskan alamat dan nomor teleponnya di kolom Zoom group chat ya. Untuk nantinya akan kami kirimkan buku Jejak Cinta Ananda ke alamat bunda-bunda. Baik, mungkin insya Allah pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Karena sepertinya memang materi ini ya, materi tentang pendidikan seksualitas pada anak tuh rasanya nggak cukup ya. Maksudnya rasanya masih kurang masih kurang mungkin kurang puas ya. Bahasanya ya kurang puas gitu. Nah, insya Allah kita akan bertemu di kesempatan baik selanjutnya ya. Saya selaku moderator undur diri ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kemudian ini dari Umi Ida Nurlaila ada closing statement ya. Oke, silakan Umi. Terima kasih Mbak Putri. Yang pertama selamat Bunda Eti dan juga Bunda Sarwanti atas hadiah door prize-nya. Semoga manfaat ya. Dan teman-teman kalau membutuhkan juga bisa hubungi pengundangnya untuk bisa membeli buku ini ya. Ini edisinya terbatas, paling sisa 20 eksemplar aja. Kemudian saya boleh menginfokan satu undangan yang penting juga, Kulwab ya. Silakan juga bisa hubungi pengundangnya. Kulwab hanya 10.000 untuk bertemu dengan saya dan Pak Cah di grup WhatsApp ya, dengan tema agar suami tidak pindah ke lain hati. Silakan nanti hubungi pengundangnya masing-masing ya. Kulwab itu ya. Kemudian untuk materi nanti akan kita rekamannya akan kita upload di YouTube saya. Nanti teman-teman akan mendapatkan linknya karena akan di-privat dan akan diberikan kepada peserta saja untuk materi yang sekarang ini ya. Ayah Bunda, terima kasih atas kebersamaannya dan saya tahu banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Nanti admin akan merangkum semua pertanyaan itu dan saya akan sedikit demi sedikit share di grup Facebook Wonderful Parenting untuk jawaban-jawaban pertanyaan yang belum terjawab. Silakan nanti searching di internet ya, di Facebook ya. Namanya Wonderful Parenting. Ada gambar saya, Pak Cah dan anak saya. Nanti teman-teman gabung aja di sana. Nanti saya jawab sedikit demi sedikit pertanyaan yang ada di sini via status saya di Facebook Wonderful Parenting ya. Karena kalau teman-teman di Facebook sudah penuh, tapi kalau di grup Facebook itu membernya ada 67.000, teman-teman bisa gabung di sana, nanti bisa mendapatkan jawaban-jawaban itu. Dan di akhir acara ini Ayah Bunda, saya menyadari banyak sekali keterbatasan saya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dan teman-teman bisa mencari di toko buku saja, enggak harus beli sama saya, banyak dijual di toko buku. Ini buku wajib yang kita pakai untuk referensi pendidikan anak ya. Namanya adalah Tarbiyatul Aulad bil Islam. Tulisan Ustadz Abdullah Nasir Ulwan. Salah satu referensi yang saya pakai untuk materi-materi kita kali ini ya. Jadi bukunya tebal. Saya baca ini ketika saya masih KKN belum menikah ya Bunda. Jadi
salah satu yang jadi rujukan saya. Ada banyak rujukan, saya membaca sekitar 8 buku untuk menyusun materi ini. Jadi ini salah satu saja bukunya. Ya seperti ini diantaranya lain ya, fitrah anak perempuan, anak laki-laki, kemudian pendudukan anak dalam Islam yang lainnya ya, Jamal, ada Syekh Jamal, ada lagi dan sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa mencari juga, tapi yang wajib sebenarnya terutama adalah buku ini ya. Ini silakan cari di toko buku manapun ada. Banyak ya, mau di Gunung Agung, di Gramedia atau di toko-toko buku yang lain, insya Allah banyak. Online juga banyak, jadi bisa membelinya. Demikian Mbak Putri kebersamaan kita ya, dari saya Ayah Bunda, kita banyakin doanya ya. Banyakin doanya karena kita sangat terbatas, tapi Allah akan menjaga anak-anak kita. Banyakin doa, doakan anak kita terus agar mereka dilindungi hidupnya, diberkahi hidupnya, sehingga mereka bisa menjadi putra-putri yang soleh dan solihah bersama-sama dengan kita di surganya nanti. Terima kasih, itu saja. Saya mohon maaf lahir batin jika ada yang tidak berkenan kebersamaan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Ida Nurlaila. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta seminar online pendidikan seksualitas anak ya. Hari ini hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita manfaatkan, kemudian bisa kita sebarkan manfaatnya juga secara seluas-luasnya. Untuk materi nanti insya Allah akan kami bagikan link YouTube ya melalui ini ya, melalui para pengundang ya, melalui para pengundang, jadi nanti bisa menghubungi para pengundang masing-masing. Dari saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Ida. Dadah ya. Dadah nak. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Syukran Ida. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ida. Bunda Agustina, assalamualaikum Bunda Rina, Bunda Ati, Bunda Yusmi, Bunda Halimah, Bunda Kartika, Bunda Yuliani, Bunda Hayati Dian, Bunda Tamia, Bunda Wita, Bunda Titi, assalamualaikum Bunda Anita. Waalaikumsalam Ibu Ida. Bunda Ani, waalaikumsalam Bunda Rika, Bunda Rina, ya Bunda Intan, Bunda Isna, Bunda Tukimah, Bunda Sarwantini, Bunda Samia, Bunda Tuti, Bunda Farida. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Ida. Bentar. Panas. Tadi